Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Berjumpa lagi kita hari ini dalam renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa, Rabu 21 Juni 2023. Mari kita awali hidup kita dalam doa, penyembahan, dan mendengar firman-Nya. Saudaraku, kita bersyukur karena kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah ini, marilah kita melayani Dia. Mari kita mengiring Yesus. Mari kita menyaksikan kasih dan kuasa-Nya kepada banyak orang. Apapun keadaan kita, suka duka, sehat sakit, kekurangan, kelimpahan, dimanapun kita, mari kita melayani Tuhan. Mari kita beritakan kasih Kristus kepada banyak orang, sehingga akan semakin banyak orang menikmati kasih dan kuasa Kristus dalam hidup ini. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Nya dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudaraku, persembahkanlah hidup kita kepada-Nya dengan menjadi saksi-saksinya dalam hidup ini. Meskipun susah, meskipun harus menderita, sekalipun kita harus meneteskan air mata, kiranya semangat melayani kita, semangat bersaksi akan terus menyertai kehidupan kita, sehingga akan banyak orang datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong memampukan kita semua dalam bersaksi di dunia ini. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Nya dinyatakan. Berapapun
Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bersyukurlah kami untuk kesempatan belajar firman-Mu di hari ini. Jadikanlah kami taat, berikanlah kami pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan melakukannya dengan setia. Amin. Mari kita membaca kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara, apa rasanya sebuah penolakan? Seringkali penolakan terasa biasa saja kalau itu berkaitan dengan hal-hal sepele dalam hidup. Tetapi terkadang penolakan terasa begitu pahit dan menyakitkan jika itu berkaitan dengan hal-hal yang kita sukai, kita cintai, atau bahkan yang menyinggung harga diri. Tapi bagaimana kalau kerja mengabarkan Injil yang kita lakukan ditolak? Ketahuilah bahwa mengabarkan Injil berarti mengabarkan tentang Yesus. Itu bukan tentang berkhotbah, melainkan tentang cara kita bersikap, perilaku hidup setiap hari, apa yang kita katakan dalam relasi dengan orang lain. Lalu bagaimana jika keyakinan kita ditolak, kebaikan, kesetiaan, kasih kita ditolak? Penolakan bisa datang dalam banyak bentuk, bisa datang dalam wujud penganiayaan, disakiti, dihina, tidak dianggap, atau bahkan dimanfaatkan. Dalam situasi yang demikian, haruskah kita berhenti untuk mengabarkan Injil? Hal ini tentu saja mengingatkan kita semua tentang tugas dan tanggung jawab peran semua orang percaya untuk melakukan kerja penginjilan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa dalam kerja penginjilan penolakan pasti terjadi. Ia mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di masa lampau. Maka hal ini pun mengingatkan kita mungkin ditolak. Dunia mungkin menolak Injil, dunia mungkin menolak kasih dan kebaikan kita. Tapi satu hal yang harus kita pegang yaitu bahwa kita harus berpegang teguh pada Kristus. Kita tidak boleh menolak kasih-Nya, kita tidak boleh menolak panggilan-Nya. Memang mengabarkan Injil, melakukan apa yang Tuhan mau, memberi kita banyak resiko, termasuk penolakan, pergumulan, tekanan, dan masalah. Tetapi ingatlah apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan adalah berkat besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan iman kami, yakinkan kami selalu bahwa Engkau menyertai. Supaya bahkan ketika kami mengalami penolakan-penolakan dalam hidup, kami akan tetap menunjukkan kesaksian hidup yang taat, yang patuh, yang berbagi kebaikan dengan semua orang. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.